Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Ilyasya dari D4 Komputerisasi Akuntansi kelas sore 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang K3 perkantoran. Apa aja penjelasan tentang K3 perkantoran? Berikut adalah penjelasannya. Penduduk Indonesia pada tahun 2016 total sekitar 255 juta penduduk. Mereka adalah angkatan kerja total 127,8 juta, sekitar 50,3%. Dan adapun mereka yang bekerja yaitu total 120,8 juta. Mereka yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu pekerja formal serta pekerja informal. Untuk pekerja normal yaitu 34,24%, untuk pekerja informal 65,76%. Untuk pekerja informal yaitu terdiri dari sektor informal, UMKM, dan sebagainya. Mereka memiliki potensi bahaya ringan, mulai dari ringan, sedang 1, 2, 3, hingga berat. Pekerja formal yang terdiri dari industri perkantoran. Potensi bahaya perkantoran yaitu mulai dari bahaya ringan serta sedang. Dari kedua pekerja tersebut wajib menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut dengan K3. Faktor resiko keselamatan kesehatan di tempat kerja. Faktor resiko keselamatan di perkantoran. Yang pertama bisa terjadi terjatuh, terbentur ataupun tersandung, terpeleset dan termasuk tergencet. Adapun bisa kebakaran, electric shock, gempa, banjir, dan huru-hara dari bahaya biologi. Faktor risiko kesehatan pekerja. Yang pertama adalah posisi kerja tidak ergonomis, beban kerja yang berlebih, terlalu lama menatap layar komputer, dan bekerja dengan tugas yang sama untuk waktu yang lama. Faktanya, perubahan pola penyakit terkait dengan faktor perilaku. Perbedaan dengan tahun 1990 dengan 2010. Tahun 1990 hanya terdapat penyakit ISPA, TB, dan diare. Beda dengan tahun 2010. 2010 semakin banyak penyakit-penyakit, mulai dari stroke, kecelakaan, jantung, kanker, serta diabetes. Nah, faktor resiko masalah perilaku pekerja perkantoran. Yang pertama karena melihat dengan layar terlalu lama, makanan yang tidak sehat, asap rokok maupun asap pabrik. Nah, sekarang kita bedakan kesehatan keluarga dan pekerja. Jika keluarga sakit, pekerja sakit, maka bencana keluarga. Jika keluarga sehat, pekerja sehat, masalah keluarga. Nah, jika keluarga sakit, pekerja sehat, dan itu menjadi beban keluarga. Dan yang bagus adalah keluarga sehat, pekerja sehat, menjadi keluarga yang bahagia. Bagaimana sih cara gerakan hidup sehat? Yang pertama, peningkatan perilaku hidup sehat. Yang kedua, peningkatan kualitas lingkungan. Yang ketiga, peningkatan edukasi hidup sehat. Yang keempat, peningkatan aktivitas fisik. Dan kelima, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Dan yang terakhir adalah peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Pengertian K3 perkantoran itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di kantor. Mengapa sih K3 tersebut harus dilakukan? Tujuannya untuk mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan serta produktif. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak pekerja. Yang pertama, menurut amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera, batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan pada pasal 34. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, dan adapun bab 12 Kesehatan pasal 164 hingga 166 tentang secara tegas menyatakan ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab pemerintah, pengusaha, serta pekerja. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar K3 perkantoran. Mengapa K3 perkantoran itu penting? Ada 4 faktor. Yang pertama adalah karena kantor adalah tempat kerja yang mempunyai faktor risiko dan potensi bahaya. Yang kedua, rata-rata pekerja di kantor bekerja selama kurang lebih dari 8 jam sehari.
Yang ketiga, profil masalah kesehatan karyawan di Indonesia contohnya pada tahun 2005. 40,5% terkena gotrak, 88% penyakit jantung pembuluh darah, serta sisanya 66% gangguan syaraf. Dan yang terakhir, menurut Riskesdas tahun 2013, prevalensi cedera karena kelalaian atau ketidaksengajaan pada karyawan sebesar 94,6%. Bahaya potensial di perkantoran bisa terjadi bencana, bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, bahaya psikososial, bahaya mekanik, bahaya listrik, sampai dengan limbah. Membentuk dan mengembangkan SMK 3 di perkantoran. Yang pertama, penetapan kebijakan K3 perkantoran. Yang kedua, perencanaan K3 perkantoran. Yang ketiga, pelaksanaan rencana K3 perkantoran. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi K3 perkantoran, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 perkantoran. Adapun membentuk dan mengembangkan SMK 3 di perkantoran yaitu keselamatan kerja, kesehatan kerja, serta kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan ergonomi perkantoran. Standar K3 perkantoran. Yang pertama, keselamatan kerja yang terdiri dari persyaratan keselamatan kerja perkantoran dan kewaspadaan bencana perkantoran. Yang kedua, menurut kesehatan kerja, yaitu peningkatan kesehatan kerja, pencegahan penyakit di perkantoran, penanganan penyakit, serta pemulihan kesehatan bagi karyawan. Yang ketiga, yaitu kesehatan lingkungan kerja perkantoran. Adapun beberapa kesehatan kerja lingkungan perkantoran, yang pertama adalah sarana bangunan, penyediaan air, toilet, pengelolaan limbah, cuci tangan pakai sabun, serta pengamanan pangan. Adapun dalam hal ergonomi, yaitu luas tempat kerja, tata letak peralatan kantor, kursi, meja kerja, serta postur kerja. Pencegahan penyakit di perkantoran. Pengendalian faktor risiko yang pertama dengan eliminasi, substitusi, pengendalian teknis atau rekayasa, pengendalian administratif, ataupun penggunaan alat pelindung diri. Nah, penemuan dini kasus penyakit dan penilaian status kesehatan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan kesehatan pra-penempatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala secara khusus, serta kesehatan pra-pensiun. Penanganan penyakit di perkantoran, yaitu dengan cara mengobati secara dini penyakit, mencegah keparahan dari penyakit menular dan tidak menular. Adapun gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, terkait kerja dan cedera akibat kerja. Yang pertama yaitu dengan pertolongan pertama pada penyakit, dan yang kedua mekanisme rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemulihan kesehatan karyawan di perkantoran. Yang pertama, bekerja kembali. Kembali bekerja bagi karyawan yang telah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak dapat mengerjakan semua. Dan yang kedua adalah pengondisian. Pengondisian karyawan untuk dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuannya.